Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara pecinta masa depan negeri. Selamat kepada Bapak Menteri baru tetapi lama, Bapak Nadiem Makarim atau Mas Nadiem, Mas Menteri, yang hari ini dilantik menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Riset dan Teknologi. Selanjutnya juga selamat kepada Bapak Bahlil karena beliau dilantik juga menjadi Menteri Investasi dan Kepala BPKM. Kembali lagi bersama Agus M. Fauzi Official. Selamat kepada bapak-bapak yang dilantik untuk berbakti untuk negeri. Sebelum dilantik atau pada hari Senin kemarin, ada rencana dari Mas Menteri, yaitu bagaimana kekerasan seksual yang ada di lembaga pendidikan itu bisa diatasi dengan baik. Karena menurut data yang ada di Komnas HAM, ada 4.300 kasus pelecehan seksual yang terjadi pada tahun 2020. Satu tahun 4.300 itu yang tercatat. Pasti masih banyak yang belum tercatat. Dan dalam berbagai bentuk, ada 5 bentuk yang biasanya terjadi. Taruhlah kalau kita melihat 5 jenis pelecehan seksual itu, misalkan pelecehan gender, perilaku penggoda, penyuapan seksual, pemaknaan seksual, pelanggaran seksual. Itu adalah yang terjadi di salah satunya adalah di dunia pendidikan. Sehingga Mas Menteri ingin menerbitkan tentang aturan. Bagaimana Mas Menteri menghadirkan regulasi. Ayo kita bahas terkait sebuah berita untuk penanganan kasus pelecehan seksual. Tapi sebelumnya mungkin ada sebuah pertanyaan. Seberapa penting sih regulasi itu bisa mengatasi berbagai pelecehan seksual yang ada di sekolah atau di kampus? Apakah itu hanya menjadi regulasi tanpa bisa aksi, atau bahkan bisa mengeksekusi berbagai hal sehingga proses pembelajaran, pendidikan yang ada di berbagai lembaga pendidikan itu berjalan dengan baik. Apalagi hari ini Mas Menteri dilantik menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ayo kita baca berita dahulu, nanti kita bahas. Dalam sebuah berita di Kompas, Mendikbud Nadiem bakal terbitkan peraturan soal kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Jakarta, kompas.com, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim akan menerbitkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud terkait isu kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Ya, ini mengapa masih Menteri Pendidikan dan Kebudayaan? Karena beliau hadirnya berita ini sebelum beliau dilantik plus sebagai Menteri Riset dan Teknologi, sehingga rancangannya masih dalam satu wadah. Tapi setelah dilantik saya yakin pasti akan masuk ke wilayah riset dan teknologi juga, maksudnya juga ke dunia pendidikan tinggi. Ia mengatakan Kemendikbud saat ini sedang mempersiapkan peraturan yang semaksimal mungkin untuk menyikapi isu kekerasan seksual, sebagaimana yang disampaikan oleh teman-teman Komnas HAM itu. Begitu juga yang belum tercover terkait dengan yang masih liar. Tolong ditunggu, akan keluar sebaik mungkin lah. Mungkin tidak sempurna, tapi sebaik mungkin, kata Nadiem dalam diskusi virtual Selasa kemarin. Nadiem mengungkapkan proses penyusunan Kemendikbud terkait isu kekerasan seksual memiliki tantangan tersendiri. Jadi Mas Menteri merasa ada sebuah tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya terkait penyelarasan hukum dan regulasi
agar kebijakan yang dibuat tidak tumpang tindih dengan peraturan lainnya. Nah, ini yang terkadang beberapa pihak bersembunyi di balik regulasi yang lain. Jadi bagaimana regulasi yang dihadirkan nanti tidak tumpang tindih. Kemudian tantangan lainnya adalah perihal keberanian untuk melakukan kampanye terhadap isu kekerasan seksual yang kerap dianggap abu-abu atau sebagai hal yang oleh masyarakat atau sebagai hal yang biasa oleh masyarakat. Di sini apalagi di dunia pendidikan, ya kadang-kadang wah itu sudah dewasa dan lain sebagainya, padahal itu adalah wilayah-wilayah yang seharusnya ditegakkan. Tantangan yang besar itu adalah kemauan dan keberanian untuk benar-benar mengkampanyekan bukan yang hitam putih dalam kekerasan seksual, tetapi yang abu-abu. Jadi kalau yang hitam putih jelas, tapi yang abu-abu itulah yang atas nama atasan, atas nama guru. Akhirnya kemudian mereka melakukan hal yang tidak senonoh. Ini bahaya, hal yang abu-abu ini. Lebih lanjut, Nadiem mendorong timnya untuk menyusun Permendikbud yang juga mencakup spektrum yang bersifat abu-abu. Misalkan isu terkait body shaming. Menurut Nadiem, hal tersebut merupakan tantangan terbesar dalam penyusunan Permendikbud terkait isu kekerasan seksual. Jadi Pak Mas Menteri sudah mendeteksi terkait dengan berbagai ancaman tadi. Isu yang membuat seseorang tidak nyaman dengan komen-komen dan likes itu juga harus diadres juga, karena bagaimanapun media sosial sudah luar biasa menjamurnya. Isu-isu dari mansplaining, isu-isu dari body shaming, isu-isu dari hal yang orang asosiasikan pada kekerasan seksual tuh biasanya nggak masuk ke dalam itu. Nah, inilah yang terkadang di dalam permainan atau di dalam bermain media sosial kadang-kadang sulit untuk disentuh. Yang ini di Permendikbud atau Permendikbud plus Ristekdikti kemudian harus dimasukkan. Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim sempat mengungkapkan bahwa hingga saat ini dunia pendidikan masih dibayang-bayangi 3 dosa besar, yaitu intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan atau bullying. Mungkin yang paling dikenal bullying dan intoleransi, padahal kekerasan seksual di dalamnya. Jadi 3 hal itu, bullying, intoleransi, dan kekerasan seksual. Ketiga hal tersebut sudah semestinya tidak lagi terjadi di semua jenjang pendidikan yang dialami oleh peserta didik kita, khususnya perempuan. Saudara, pecinta masa depan negeri, itulah Mas Menteri yang mempunyai keinginan besar bagaimana lembaga pendidikan semuanya, bahkan sampai perguruan tinggi, karena sekarang Mas Menteri menjabat sebagai Menteri sampai ke Ristekdikti, maksudnya ke pendidikan tinggi juga, sehingga terkait dengan mau menerbitkan peraturan soal kekerasan seksual di lingkungan Kemendikbud, akhirnya karena beliau jadi Menteri plus Ristekdikti, maka pasti juga akan mengarah ke sana. Itulah perbincangan yang tentunya mempunyai peran bagi kita bersama bagaimana mensupport Mas Menteri untuk menghadirkan regulasi tersebut. Tetapi yang kita bahas tadi, kata Mas Menteri pertama, yang menjadi kendala itu adalah ya apakah kita mempunyai keberanian untuk melaksanakannya. Karena dalam wilayah abu-abu terkadang seseorang itu tidak berani, apalagi kalau yang sebelumnya, kendala sebelumnya itu kan ada kadang-kadang tumbang tindih. Kadang-kadang loh, kita kan wilayah akademis atau wilayah yang sebetulnya bukan wilayah kita, karena itu adalah wilayah hukum yang mungkin kita sebagai guru tidak mempunyai kewenangan. Itu para penegak hukum taruhlah begitu, padahal sebetulnya. Nah, disinilah yang Mas Menteri harapkan adalah bagaimana regulasi peraturan soal kekerasan tadi yang akan dihadirkan itu memang tidak tumbang tindih, tentunya mendasarkan pada berbagai yang sudah diatur sebelumnya. Begitu juga terkait dengan ada keberanian, kemauan dari semua pihak.
Karena memang yang paling sering menjadi korban itu adalah siswa, mahasiswi perempuan. Meskipun juga kadang-kadang ada sih mahasiswa atau mahasiswa yang juga menjadi korban ini semuanya. Jadi apakah dua hal tersebut yang menjadi kendala itu bisa saudara lewati, lampaui atau tidak? Tentunya tanpa itu semuanya, peraturan yang dihadirkan oleh Mas Menteri sulit untuk terjadi. 4.300 2020 itu yang tertulis, belum yang tidak tertulis. Coba bayangkan kalau ini dibiarkan, bisa-bisa pada tahun 2021 lebih banyak dan selanjutnya. Itulah yang menjadi harapan bagi kita terhadap Mas Menteri yang baru ini. Menteri lama, wajah baru, menteri lama. Selanjutnya, ada 3 hal yang disindir oleh Mas Menteri tadi. Intoleransi, bullying, dan kekerasan seksual. Itu yang paling menjadi atau tema dominan terkait dengan hal yang menyimpang di lembaga pendidikan, begitu juga di perguruan tinggi. Karena kita membahas tema tentang khusus kekerasan seksual terkait dengan intoleransi, pasti kita nanti akan kita kupas dalam konten tersendiri. Begitu juga terkait dengan intoleransi, kekerasan seksual, dan bullying. Kalau bullying sempat kita membahasnya sebelumnya ya. Jadi bullying taruhlah pada waktu itu siswa yang hasil raportnya jelek, bisa dilihat di konten-konten kita sebelumnya. Tetapi nanti setiap ada kasus, nanti kita juga bahasnya. Nah, sekarang, saudara, semua elemen negeri ini, sesudah mendengar semangat dari Mas Menteri itu, apa yang harus Anda lakukan? Seperti pertanyaan tadi, mungkinkah regulasi yang dihadirkan Mas Menteri ini bisa berjalan? Meskipun Mas Menteri sudah menampilkan terkait dengan kemungkinan-kemungkinan mengapa ini tidak berjalan. Di sini sebagai anak negeri, sebagai pecinta masa depan negeri, ayo kita support terkait dengan apa yang ingin dihadirkan. Meskipun dengan menampilkan posisi kita masing-masing. Bahwa siapapun pasti akan marah terhadap perilaku atau praktek kekerasan seksual. Apalagi orang tua yang mempunyai anak dan anaknya menjadi korban. Sering terjadi hal itu, tetapi kadang-kadang tidak bisa dieksekusi. Lah, pada kesempatan ini ayo kita support hal itu. Bagaimana caranya? Tentunya kita semuanya ya berawal dari kita masing-masing bahwa kita tidak akan melakukan hal itu. Kedua, memang terkait dengan para siswi, mahasiswi, ya tentunya siswa dan mahasiswa juga ya, semuanya lah intinya. Mereka perlu ada, atau kita jadikan teman, contoh saya sebagai dosen, jadikan mereka teman yang tentunya terbuka dengan mereka, yang sifatnya tidak saling misalkan mengkooptasi atau kita lebih tinggi dan lain sebagainya. Ketika menjadi teman maka terbuka, dan selanjutnya ketika ada permasalahan tidak ada keinginan untuk taruhlah menghegemoni atau menjadikan dia itu semacam objek terhadap sesuatu, tapi bagaimana selanjutnya hal itu bisa diselesaikan. Jadi ketika siswa, mahasiswa-mahasiswi itu melakukan komunikasi, mereka harus diterima dengan baik. Apa yang menjadi kendala? Taruhlah saudara bukan BK, bukan konseling, bukan yang mempunyai kewenangan itu, tapi kalau mau mensupport regulasi ini, maka akan menghadirkan hal yang baik. Jadi kita serasa taruhlah di kampus atau di sekolahan itu menjadi orang tua mereka semuanya. Jadi clear antara guru, dosen dengan siswa atau mahasiswa. Sekarang adalah sesama mereka. Kekerasan seksual kemungkinan terjadi antara siswa
antara siswa sama siswi atau siswa sama siswa, siswi sama siswi. Itu kemungkinan terjadi. Hal ini memang perlu ada regulasi di masing-masing sekolahan supaya itu, maksudnya tidak ada peluang-peluang mereka melakukan hal yang mengarah kepada kekerasan seksual. Kedua adalah mereka diberi aktivitas-aktivitas positif yang mereka tidak mengarah kepada kekerasan seksual. Dan yang ketiga adalah pastikan semuanya menikmati proses perkuliahan atau studi sehingga mereka tidak bosan atau tidak akan lari dari kenyataan. Memang dunia pendidikan kita, kalau guru dosen tidak bisa menikmati oleh para siswa, maka kemungkinan mereka akan mencari pelarian terhadap hal yang selanjutnya ada yang menyalahgunakan sampai kekerasan seksual. Begitu juga para siswa ketika mereka tidak nyaman di rumahnya, maka kemungkinan akan lari di wilayah sekolah, salah satunya kadang-kadang terjadi kemudian memunculkan kekerasan seksual. Tetapi kalau kita taruhlah sesama siswa juga kita awasi, tentunya peran orang tua di dalamnya dibutuhkan dan mereka sepakat tidak cukup menyerahkan kepada guru saja, kemungkinan itu semua tidak terjadi. Sehingga peraturan yang dihadirkan, yang rencana dihadirkan Mas Menteri, insya Allah bisa berjalan dengan baik tanpa ada penolakan dari semuanya. Kata abu-abu selanjutnya bisa dihilangkan yang sifatnya kita semua welcome dan bisa diterapkan. Semoga ada manfaat, semoga tidak terjadi 4.300 seperti 2020 kekerasan seksual, tapi selanjutnya bisa berkurang bahkan hilang. Semoga ada manfaat, like, subscribe, comment, and share.